Firasat. Bilnya Mas. Ucap Cinta. Aku sepertinya pasrah jika harus mengepel di tempat ini selama 2 tahun penuh. Kenapa juga aku bisa tergiur dengan kenikmatan daging serta makanan penutup tadi. Totalnya 32 juta Kak. DGH. Gila. Daging apaan sampai 32 juta? Restoran ini melakukan tindakan pemerasan. Masa daging sedikit itu setara dengan 2 sapi sedang hidup? Bu. Kenapa diam? Cinta menatapku lekat dengan senyum tipis. Aku secara tidak sengaja mengeluarkan keringat dingin dari tubuhku. Rasanya ingin sekali kumuntahkan agar bisa mengurangi harga makanan tersebut. Hahaha, sudahlah. Ayo kita pergi, Bu. Cinta malah tertawa di saat aku sekarang ini sedang tertekan. Ayo pergi, Bu. Cinta lantas berdiri dan menyuruh pelayan tersebut itu pergi. Anehnya, pelayan itu menuruti perintah Cinta. Padahal, kami belum membayar makanannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kok begini? Sudah, ayo kita pergi, Bu. Dia mengandungku sambil berjalan keluar dari restoran. Di dalam mobil, aku masih deg-degan karena kami seperti lari dan tidak membayar makanan. Jangan-jangan Cinta ingin membawaku langsung ke kantor polisi. Bu, kita mau kemana? Tanyaku lirih karena masih takut. Ya pulang ke rumah sakit, Bu. Kamu mau mengajak kemana lagi memangnya? Aku tidak menjawab godaan darinya. Yang jelas, sekarang ini aku lagi panik dan tidak ingin diajak bercanda. Huhuhu, kamu lucu tau. Ujarnya lagi. Lucu gimana? Kita loh kabur belum membayar makanan yang tadi. Memangnya kenapa kalau kita belum membayar? Nanti kita dicari polisi karena mencuri, Bu. Hihihi, nggak akan. Kan restoran tersebut aku yang punya. DGH. Entah mengapa aku menjadi lega setelah dia mengatakan seperti itu. Wah, kau pun kesal. Tetapi syukurlah aku tidak akan dipenjara karena tidak membayar makanan. Kamu tuh kenapa nggak bilang dari tadi, Bu? Aku udah deg-degan. Soalnya kamu itu lucu, Bu, hihihi. Tak lama, kami pun sampai di rumah sakit. Maka, berakhirlah kebersamaan kami. Sebetulnya aku masih ingin bersama Cinta tetapi aku akan ada penugasan ke Subang nanti. Dan aku tidak bisa menghindari tugas tersebut. Ingat, kamu harus membayar makanan tadi dengan waktumu. Kapan saja aku pinta, kamu harus penuhi. Ujar Cinta tadi seperti mengancamku. Sekarang ini aku sedang berada di musola karena selesai sholat Asya dan membaca surah Amal. Rasanya aku semakin candu untuk membacanya setiap sehabis sholat. Entah mengapa hatiku tentram karenanya. Sambil menunggu, Wawan datang. Aku memang berniat untuk tidur terlebih dahulu. Semoga saja aku tidak memimpikan hal yang sama ketika memimpikan Farid. Karena aku tidak ingin lagi kematian terjadi kepada orang di sekitarku. Zis bangun. Asis bangun. Aku tersentak ketika seseorang membangunkanku dengan suara yang cukup keras langsung di telingaku. Wan, banguninnya pelan-pelan dong. Lagian kamu tidur kayak orang mati, Zis. Susah sekali kalau dibangunkan. Ujarnya seperti orang yang kesal. Ucapannya sembarangan sekali. Aku tidur juga paling baru 1 jam. Aku pun mengeluarkan HP kau di celana untuk melihat jam. Tuh kan, coba lihat jam. Ucapnya lagi. Jam 9, hehe. Ujarku tertawa pelan. Kok bisa aku tertidur selama itu? Padahal rasanya aku baru saja tertidur lantas dibangunkan oleh Wawan. Nyatanya, aku benar-benar tertidur seperti orang mati. Untung saja aku masih diberikan kesempatan untuk hidup. Berkas pengantaran sudah diurus. Jenazah juga sudah rapi. Tinggal menunggu kamu saja dan menjemput jenazahnya, Zis. Kasih aku waktu 15 menit untuk siap-siap dan menyegarkan pikiranku, ya, Wan. Pintaku padanya. Wawan mengerti lantas dia keluar dari musola sedangkan aku pergi untuk mengambil wudhu dan melaksanakan kebiasaanku. 10 menit berlalu, aku sudah melaksanakan sholat dan membaca surah Amal. Iseng aku membuka HP kau untuk melihat apakah ada pesan penting yang masuk. Dan tak sungka, terdapat banyak sekali panggilan telepon. Di antaranya 15 dari Cinta, 3 dari Wawan dan 2 dari staf rumah sakit. Selain panggilan, pesan pun kubuka. Panjang, 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 panjang.
Begitulah isi pesan cinta yang kubaca. Aku pun membalas terlebih dahulu bahwa aku baru saja terbangun dari tidur dan meminta maaf agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah. Sebetulnya aku masih ingin melihat media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram untuk mengetahui apa yang telah cinta perbuat terhadap akun-akunku. Tetapi rasanya lebih baik aku segera menemui Wawan dan segera melaksanakan pengantaran karena ini sudah terlalu malam. Wan, mobil sudah siap. Aman Ziz, tinggal berangkat. Kamu yang menyetir sebentar sampai rumah jenazahnya ya Wan. Ya sudah, ayo cepat kita berangkat. Kami lantas memasuki mobil, Wawan duduk untuk mengemudi sedangkan aku berada di sampingnya. Mobil yang kugunakan juga sama seperti ketika aku berangkat ke Solo. Kenapa bukan aku yang mengemudi? Sebab aku masih belum segar akibat tidur panjang tadi. Takutnya fokusku masih hilang dan membahayakan. Kamu sudah siap, Ziz? Tentu saja siap, Wan. Kita kan sudah dalam penjemputan jenazah. Jawabku heran kenapa dia bertanya tentang kesiapanku. Ini berbeda, Ziz. Tentang kesiapan yang lain. Ujarnya dengan senyum yang tipis. Ada apa dengannya? Kenapa sekarang dia menjadi misterius dan penuh tanda tanya seperti ini? Lantas maksud kesiapan yang lain itu apa? Apa maksudmu, Wan? Tanyaku menelisik. Dertit. Tiba-tiba HP kau berdering. Setelah kulihat ada sebuah panggilan dari Pak Joko di Solo. Aku lantas senang dan mengangkat panggilan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Pak Joko menelepon hanya sekedar menanyakan kabar kepadaku dan hal-hal lainnya lagi. Aku juga bersyukur ketika mendengar Pak Joko sehat sampai sekarang. Itu berarti keluarga si Suyo tidak mengejarnya lagi. Aku pun tak lupa berpesan agar Pak Joko berhati-hati, namun bukannya mengaminkan. Dia malah berpesan balik kepadaku. Seharusnya kamu yang harus lebih berhati-hati sekarang, Ziz. Selalu ingat Tuhan yang Maha Agung agar kamu diselamatkan. Ucap Pak Joko yang membingungkan. Aku akan mengingatnya, Pak. Ingat, jangan letih untuk meminta pertolongan kepadanya, Ziz. Ucapnya lagi. Baik, Pak. Terima kasih atas sarannya. Tak lama, panggilan pun terputus. Aku kembali menatap Wawan yang tersenyum sedari tadi padaku bahkan saat aku sedang melakukan panggilan. Orang ini sepertinya sedang menyimpan sebuah rahasia dariku. Kamu menyembunyikan sesuatu. Nanti kamu akan tahu sendiri, Ziz. By the way, kita sudah hampir sampai di lokasi. Jangan bertanya apapun. Kita langsung segera pergi saja setelah jenazahnya dinaikkan. Ucapnya. Mobil kami memasuki perkarangan rumah yang terbilang elite. Rupanya kami akan mengantar jenazah orang kaya. Terlihat dari kawasan yang dipenuhi oleh rumah-rumah megah dan mewah. Tetapi yang kami masuki sekarang ini lebih dari mewah. Sepertinya rumah ini gabungan dari 3 rumah pada umumnya di kawasan ini. Ketika mobil berhenti, aku sama sekali tidak melihat ramainya orang-orang. Sangat sepi. Kejadian seperti ini mengingatkanku ketika memasuki rumah si Suyo di Solo tempo lalu. Semoga saja kejadian serupa tidak terulang kali ini. Kalian sudah datang. Cepat bawa jenazahnya dan segera pergi sesuai dengan kontrak. Ujar seseorang yang tiba-tiba menyambut kami ketika turun dari mobil. Sebenarnya aku ingin bertanya kemana perginya orang-orang. Bukankah jika ada suasana duka para keluarga dan kerabat dekat akan datang? Tetapi kenapa saat ini seperti terlihat tidak ada satupun orang? Tapi, karena ucapan Wawan tadi, aku mengurungkan pertanyaan tersebut dan lebih memilih diam sambil memasuki rumah mewah tersebut. DGH. Ketika baru selangkah kakiku menginjak bagian dalam rumah, perasaan resah dan gundah tiba-tiba memenuhi dadaku. Perasaan ini, percis seperti yang kurasakan waktu di Solo. Aku harus berhati-hati dengan tempat ini. Kalian sudah datang. Silahkan bawa saja jenazahnya. Bisa kalian mengangkatnya berdua? Ujar seseorang dengan kemeja hitam berkacamata sambil duduk santai. Aku menatap seisi ruangan dan tidak menemukan seseorang pun selain kami berkeempat. Sepertinya mereka hanya berdua saja di ruangan ini. Entah kemana keluarga atau kerabat lainnya. Mungkin saja mereka beranggapan orang yang meninggal ini tidaklah penting. Dengan segala hormat tidak bisa tuan. Minimal bertiga untuk memindahkan peti jenazah ini ke dalam mobil kami. Jawab Wawan seraya memberi hormat. Cih, kenapa dia memberikan hormat kepada orang yang bahkan tidak menghormati kami? Sadar, Wan, sadar.
Ucapku dalam hati. Ah begitu, Satria. Tolong bantu mereka mengangkat peti itu. Ujarnya menyeru orang yang tadi mengantar kami masuk. Tanpa banyak bicara lagi, kami bertiga lantas menggotong peti jenazah keluar untuk memasukkannya ke dalam mobil. Setelah selesai dimasukkan dalam mobil tanpa pikir panjang, aku langsung mengemudikan mobil menuju Subang. Rumah itu memiliki aura yang menyeramkan sekali. Ujarku ketika kami sudah berada di jalan raya dan jauh meninggalkan perumahan elite tadi. Itu sebabnya aku mengatakan kepadamu agar tidak bertanya. Aku tidak ingin berlama-lama di tempat seperti itu. Ujar Wawan dengan santainya. Jeti, kamu sudah mengetahui hal seperti ini sebelumnya. Lalu, rahasia apa yang kau sembunyikan dari Kuat? Tanyaku lagi. Setiap penugasan yang diberikan oleh Jono, aku selalu berhati-hati, Ziz. Dia itu iblis yang berupa manusia. DGH. Jono. Dia mengenal Jono dan bahkan mengetahui keburukannya. Fuh. Ini informasi yang sangat berharga untuk mengetahui lebih jauh tentang keluarga Siswoyo. Juga, Wawan berarti bukanlah orang biasa. Dia pasti mempunyai suatu ilmu yang berkaitan dengan gaib. Deo kakak, dok. Dok. Tiba-tiba suara gedoran terdengar dari belakang. Seperti ada yang memukul area pembatas. Wan. Ujarku mulai panik. Santai saja, Ziz. Dia hanya bisa melakukan hal seperti itu. DAMB, DAMB. Terdengar lagi suara gedoran dari kayu. Itu. Ucapku menggantung. Dia menggedor peti matinya, Ziz. Tetaplah tenang. Jangan panik sebab itulah yang akan membuatmu mati karena kecelakaan. Jawabnya dengan santai sambil membakar sebatang rokok. Dia berbeda denganku yang panik dan hati berdebar-debar. Wawan terlihat sangat santai seperti sudah sering sekali berhadapan dengan hal semacam ini. Dewa kakak, dewa kakak. Terdengar seperti suara benturan benda terhadap kayu. Aku tetap diam tak bersuara. Hanya beberapa kali menelan saliva akibat suara-suara yang terdengar dari belakang sana. Aku harus membiasakannya. Ini tidak berbeda jauh ketika aku mengantar jenazah ke Solo. Untung saja sekarang aku ditemani oleh Wawan yang mengerti sedikit tentang gaib. Ini aneh atau perasaanku saja ya? Apa maksudmu, Wan? Tanyaku padanya. Tidak, Ziz. Firasatku mengatakan hal yang sangat buruk akan terjadi. Semoga saja itu hanya sebuah firasat. BRA kakak. BRA kakak. Terdengar kembali suara seperti suatu benda dibanting-banting dari belakang. Ziz, sepertinya ketika melewati gerbang tol Cikarang kita harus menepi sebentar dan mengecek di belakang. Aku harus memastikan sesuatu. Ucapnya di tengah keributan dari belakang. Apa yang ingin kamu pastikan, Wan? Sepertinya di belakang adalah tumbal dari keluarga mereka sendiri. Hah? Mengapa bisa seperti itu? Bukankah seharusnya keluarga bekerja sama dalam pemujaan? Tanyaku terkejut. Tidak, Ziz. Ketika menjalin kerjasama dengan iblis. Tumbal yang paling utama adalah keluarga itu sendiri. Itu berlaku jika keluarga mereka gagal memenuhi tumbal yang dijanjikan. Jelasnya dengan wajah yang serius. Aku mengerti. Berarti jika perjanjian dengan iblis tidak sesuai atau tumbal nyawa yang diinginkan gagal maka, penggantinya adalah keluarga itu sendiri. Gila, perjanjian seperti jelas hanya merugikan saja. Kenapa para manusia benar-benar bodoh? Hahaha. Wan, aku mulai panik ketika mendengar suara tertawa yang berat dari belakang. Tubuhku terguncang hebat. Pegangan tangan terhadap kemudia seperti berkurang akibat ketakutan yang menjalar pada tubuhku. Aku tahu, Ziz. Wajah Wawan mulai menegang akibat mendengar suara yang terdengar dari belakang sana. Dia kemudian memejamkan matanya lantas membacakan sesuatu. Aku mengikutinya dengan membaca yang kubisa dalam hati sambil tetap memaksa fokus di kemudi. Diam! BRU kakak! Wawan dengan keras berteriak sambil memukul sekat antara bangku sopir dan bangku belakang. Seketika suara-suara yang timbul pun hilang akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Wawan. Percis seperti yang dilakukan Pak Sobri tempo lalu. Setelahnya, secara ajaib gangguan-gangguan suara tidak terdengar lagi. Aku kagum sekali dengan kemampuan yang dimiliki oleh Wawan. Untuk meredakan suasana yang masih belum stabil, aku membakar rokok sekaligus untuk menenangkan gejolak yang terjadi kepadaku. Selepas gangguan yang menghilang, aku harus fokus mengemudi.
Sejujurnya, aku tidak tahu pasti apa yang kita bawa sekarang ini, Ziz. Tapi, kekuatan mistisnya sangat kental. Kita harus lebih berhati-hati. Tetaplah fokus dengan kemudimu. Baiklah, Wan. Tidak akan ada juga yang akan menolong kita kecuali Tuhan Yang Maha Agung. Aku berdoa terus untuk keselamatan kita. Wawan setuju denganku. Wajahnya sekarang terlihat lebih serius daripada sebelumnya. Aku tidak paham. Bukankah dia yang bilang bahwa dia mengetahui pengantaran ini? Itu sebabnya dia santai di awal perjalanan kami. Tetapi sekarang, kenapa dia terlihat tegang dan fokus? Beberapa saat kemudian, kami telah berhasil melewati gerbang tol Cikarang. Aku ingat Wawan ini memeriksa ke belakang mobil. Oleh karena itu, aku berhenti sejenak membangun jalan darurat. Kita jadi memeriksanya, Wan. Bukan kita, tetapi aku saja yang turun. Kamu tetap di sini saja menunggu. Ujarnya sambil berlalu turun untuk memeriksa di bagian belakang. Semoga saja dia baik-baik saja ketika memeriksanya. Sambil menunggu, aku melihat lajur tol cukup ramai lalu lalang kendaraan yang berarti kondisi masih sangatlah normal. Selang 5 menit berlalu, Wawan tak kunjung kembali. Rasanya aku ingin sekali memeriksa apa yang terjadi di belakang tetapi aku ingat perkataannya agar tetap menunggu di sini. Kenapa hanya memeriksa membutuhkan waktu selama ini? Sebenarnya, apa yang dilakukan olehnya? Tanyaku dalam hati. DABH. Akhirnya Wawan kembali. Tetapi wajahnya terlihat panik dan sekujur badannya bermandikan keringat. Baru saja aku ingin bertanya dia sudah menyuruhku agar kembali menjalankan mobil. Jalankan mobil ini secepat yang kamu bisa, Ziz. Atau, semuanya akan terlambat. GLK. Bersambung. Hutan